Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah di kelas 7 yang saya cintai. Apa kabar kalian? Tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan kepada kalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita di hari yang ke-8 ini puasa yang dalam keadaan kondisi baik, dan mudah-mudahan kamu puasanya full dari hari ke hari dan tidak pernah jebol. Dan saya ingatkan kepada kalian, jangan sampai tergoda dengan rayuan-rayuan makanan. Laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar kita tentunya dapat ilmu yang manfaat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, telah kita ikuti kemarin, kita melaksanakan kegiatan ulangan tengah semester. Saya yakin kalian bisa menjawab dengan baik, karena tentunya dan kalian juga sudah menerima hasilnya. Mudah-mudahan lebih ditingkatkan kembali. Pada pelajaran seni budaya ini di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, kita akan mencoba mengkaji tentang mementaskan teater. Jadi mementaskan teater ini masih dalam kelanjutan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Di bulan suci Ramadan ini kita lanjutkan dengan pembahasan mementaskan teater. Nah, ketika mementaskan teater kemarin sudah kita bahas apa-apa saja yang sudah kita persiapkan. Di antaranya kita tentukan tema, kemudian latihan yang kontinu, membuat kepanitiaan, dan lain sebagainya. Nah, setelah persiapan itu dilakukan, anak-anakku sekalian, saatnya kita melakukan pementasan. Nah, ketika sampai kita pada hari yang ditentukan untuk melakukan pementasan, nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat mementaskan karya teater. Adalah seluruh kepanitiaan yang terlibat harus konsentrasi penuh. Jangan sampai terjadi kesalahan dari apa yang direncanakan. Sudah dipersiapkan sedemikian matang, masing-masing sub-sub bagian, masing-masing seksi-seksi yang sudah ditentukan dalam pembuat kepanitiaan, mereka harus konsentrasi penuh agar jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak direncanakan. Nah, hadapi ini semua sekaligus menjaga kekompakan, karena memang sebuah pementasan bukanlah sukses sutradara saja, bukan sukses pemain saja, tapi pementasan ditentukan kesuksesannya adalah keterlibatan kru-kru, baik yang di atas pentas atau maupun yang di belakang layar. Nah, ini harus dijaga kekompakan dalam bekerja sama, sehingga pementasan kalau kekompakan dijaga, kebersamaan dijaga, penuh dengan profesionalisme, maka tentunya pementasan akan berhasil dengan baik. Nah, ketika kita melaksanakan pementasan, anak-anakku sekalian, pada saat pelaksanaan ada beberapa hal yang penting dilakukan berkaitan dengan pementasan teater. Apa yang penting dilakukan? Pertama, ketika pementasan bagian tata rias. Ini tata rias penting, ya. Di buku ada beberapa gambar-gambar tata rias, ya. Di situ ada gambar seorang ksatria, kemudian ada Hanoman, ada gambar carok. Nah, itu adalah bagian dari tata rias, make up, ya. Tata rias ini adalah seni menghias wajah, ya, dalam tubuh pemain, sehingga dapat mengubah penampilan fisiknya menjadi lebih mirip dengan tokoh
yang dibawakan. Nah, tata rias ini memiliki peran penting dalam pementasan teater. Tata rias dapat mengubah dan menguatkan karakter tokoh. Orang yang memainkan tokoh antagonis umpama, dengan tata rias dia akan menjadi sempurna peran antagonisnya, menunjukkan kekejamannya, atau ketika dia marah menunjukkan kemarahannya, gitu ya. Nah, dalam pementasan teater wajah itu bisa dirubah sedemikian rupa. Misalnya wajah muda dapat diubah menjadi wajah tua, dan tata rias juga dapat mengubah seolah-olah enggak terluka, tapi dengan permainan tata rias bisa terluka. Bahkan anggota tubuh bisa dirias sedemikian rupa sehingga seolah-olah patah. Nah, oleh karena itu tata rias merupakan seni. Jadi bagian seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan peranan. Tugas ini membuat dandanan dalam perubahan-perubahan para pemain hingga terbentuk di dunia panggung dengan suasana yang mengena dan wajar. Jadi tata rias demikian penting. Nah, kegunaan dalam tata rias ini, satu, bisa merias tubuh manusia, artinya mengubah yang alamiah, natural menjadi semakin artistik, ya, bersifat budaya, kultur, dan mendapatkan gaya yang tepat guna. Kedua, tata rias bisa mengatasi efek tata lampu yang kuat. Karena itu ketika melakukan pementasan kan dibutuhkan kamera yang wattnya besar. Kalau misalnya tidak ada tata rias menghadapi kamera seperti pada wajah saya ini, wajahnya berminyak. Dengan tata rias yang tebal itu akan mengatasi efek tata lampu yang kuat, gitu ya. Makanya ketika orang masuk studio, masuk rekaman atau ke artisan atau ke aktor film, itu tata rias tidak bisa ditinggalkan karena salah satunya adalah mengatasi efek tata lampu yang kuat. Kemudian yang ketiga, membuat wajah dan kepala sesuai dengan peranan yang dikehendakinya. Ya, itu pentingnya tata rias. Kemudian yang kedua, tata busana. Tata busana merupakan pengaturan segala sandang dan pelengkapan, atau bahasa kerennya namanya aksesoris, yang dikenakan di atas pentas. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peranan tokoh, membantu memperlihatkan antar peran. Jadi kalau dia bos, seorang direktur, maka berpenampilannya busananya busana yang eksklusif. Kalau dia pengemis, gembel, peminta-minta, tentunya busananya adalah busana yang mengesankan dia seorang gembel dan pengemis. Kalau dia ustadz, orang baik, maka dibuatlah tata busana yang mengesankan dia adalah orang tokoh tersebut. Nah, itulah tata busana. Nah, agar mempunyai efek yang diinginkan, kostum atau kostum pentas kalau kita memainkan teater harus menunaikan beberapa hal. Pertama, kostum punya fungsi menghidupkan perwatakan pelaku. Jadi supaya watak pelaku ini yang diperankan semakin hidup. Kedua, individualisasi peran. Ya, jadi peran itu benar-benar menyatu dengan dirinya. Yang ketiga, memberi fasilitas dan membantu gerak. Intinya meyakinkanlah dari gerak yang dimainkan dengan busana yang digunakan. Tata busana juga memiliki peranan penting di dalam penampilan seorang tokoh. Tata busana dapat menunjukkan karakter tokoh yang diperankan. Peran pengemis, tata busananya yang dipakai tentunya pasti akan berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh raja, seperti apa yang saya katakan tadi. Tata busana juga berfungsi menguatkan karakter tokoh. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada yang disebut dengan tata suara. Jadi tata rias, tata busana, yang ketiga tata suara. Tata suara perlu diperhatikan juga pada pementasan teater, ya, karena tata suara ini memiliki arti penting karena penyampaian pesan dilakukan tentunya dengan cara
berdialog sesuai skenario yang diberikan kepada pemain. Oleh karena itu tata suara hanya mencakup misalnya kalau dia pementasan, tentunya sound systemnya harus bagus, sound systemnya harus sempurna. Tetapi tidak hanya mencakup sound system saja, ya. Tata suara pemain, misalnya peralatan tata suara dirancang dengan baik sehingga dialog dapat terdengar dengan jelas. Jangan tiba-tiba ketika memainkan peranan mic-nya putus-putus atau soundnya tiba-tiba nguing dan lain sebagainya. Nah, ini akan mengurangi kesempurnaan dari peran yang dimainkan. Tata suara juga mencakup aspek misalnya musik, ya, musik pengiring sebagai ilustrasi suasana. Kemudian perlu penempatan secara matang musik pengiring dengan menggunakan zaman dulu misalnya kaset, CD, kalau sekarang sudah menggunakan flash sudah lebih canggih lagi menggunakan Bluetooth dan lain sebagainya. Nah, musik pengiring menjadi penting karena merupakan satu kesatuan dalam pementasan teater. Nah, drama tradisional pada umumnya diiringi oleh musik khas daerah tersebut. Misalnya Jawa, ya musik Jawa, Sunda, Pariangan, musiknya musik Sunda. Nah, bunyi yang dipergunakan sebagai pendukung suara adegan. Volume suara musik dapat diperkeras atau diperkecil sesuai dengan suasana adegan yang diekspresikan. Karena itu dibutuhkan operator sound system sedemikian rupa yang bagus, yang bisa dia mengatur suara sedemikian rupa sehingga jalannya cerita lakon yang dimainkan bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana bunyi rebab, seruling, ya, mengalirnya tidak terputus-putus. Kemudian yang keempat, tata panggung. Tata panggung ini bagian dekorasi, ya, seperti yang sudah disampaikan dulu. Panggung itu ada yang berbentuk limas, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk tapal kuda, ya. Nah, perlu diketahui pula, penting juga dipikirkan panggungnya ini bentuknya apa, indoor atau outdoor. Kalau musim hujan begini, indoor penting, ya. Kalau musim panas mungkin outdoor penting. Jangan sampai tertukar musim hujan kemudian dipilih panggungnya panggung outdoor, berantakan semua acara yang sudah dipersiapkan. Makanya penting tata panggung ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Yang kelima, tata lampu. Ini tata lampu juga penting, ya. Karena tata lampu pada pementasan teater mempunyai arti penting. Tata lampu berfungsi untuk membangun suasana, ya. Jika pementasan dilaksanakan di siang hari dan di ruang terbuka, maka tidak diperlukan tata lampu. Tapi kalau di indoor menjadi penting. Insya Allah sekarang sih kalau sebuah panggung itu tata lampunya sudah demikian canggih. Beda dengan zaman-zaman dulu di era 90, 80, apalagi 70. Waduh, belum ada era digital. Kalau sekarang insya Allah tata panggungnya sempurna asal arus listriknya cukup dan tidak terjadi pemadaman. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah berkaitan pelajaran kita dalam pementasan teater, hal-hal yang perlu dipersiapkan, kekompakan perlu. Kemudian tata rias, tata busana, kemudian tata panggung, terus juga tata lampu, kemudian juga tata suara. Ini menjadi penting ketika kita melakukan pementasan teater. Oleh karena itu pertanyaannya 3. 1, apa yang dimaksud dengan tata rias? 2, apa yang dimaksud tata lampu? Dan 3, apa yang dimaksud dengan tata busana? Dan jelaskan pentingnya urgensinya dari ketiga hal tersebut. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat, mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.